Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni SPD, Guru SDN 2 Parakan Manggu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran. Saya ikut berpartisipasi dalam Jambore GTK Hebat tahun 2024. Kali ini saya akan memaparkan video praktik baik dari pembelajaran diferensiasi di kelas 1 dari pembelajaran matematika, belajar kreatif dan menyenangkan dengan lingkungan sekitar. Kurikulum Merdeka hadir sebagai sebuah terobosan baru yang dirancang oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, atau kita kenal dengan istilah Mendikbudristek. Kurikulum Merdeka bertujuan memberikan pengalaman belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap siswa. Melalui pendekatan diferensiasi, guru menyesuaikan cara mengajar agar setiap siswa dapat belajar sesuai kemampuan dan minatnya. Hal ini bertujuan mengembangkan potensi akademis dan karakter siswa secara optimal, serta menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan memotivasi. Sekolah tempat saya mengajar berada di daerah terpencil dengan keterbatasan sarana dan prasarana. Kondisi ini seringkali membuat pembelajaran kurang kondusif, dengan minimnya alat bantu mengajar seperti buku dan teknologi. Ruang kelas yang sederhana dan kurang memadai seringkali membuat siswa kehilangan semangat belajar. Namun, saya sebagai pendidik memahami pentingnya memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Dalam situasi ini, saya menerapkan pembelajaran diferensiasi untuk memastikan setiap siswa mendapatkan pengalaman belajar sesuai kebutuhan mereka. Saya memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah yang alami dan melibatkan berbagai gaya belajar siswa agar pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Dalam memahami gaya belajar siswa, saya melakukan asesmen awal untuk memahami gaya belajar siswa di kelas 1. Ternyata, beberapa siswa lebih mudah belajar dengan melihat atau visual, mendengarkan atau auditori, dan melakukan atau kinestetik. Untuk itu, saya merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pada kegiatan pembelajaran, sebagai seorang pendidik, saya memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah. Karena keterbatasan alat peraga di kelas, saya memanfaatkan lingkungan sekitar seperti halaman sekolah dan taman. Sebagai contoh, saat mempelajari konsep penjumlahan, saya mengajak siswa melihat sekeliling lingkungan sekolah. Sebagai contoh, ada sejumlah hewan yang dipelihara oleh masyarakat sekitar, di antaranya ayam dan sapi. Untuk mempelajari konsep perhitungan sederhana, siswa diajak untuk melihat dan mengamati lingkungan sekitar sekolah. Seperti contoh terlihat di halaman, ada beberapa hewan peliharaan warga seperti ayam dan sapi. Hal ini bisa dijadikan sebuah materi pembelajaran. Misalnya, soal pertama. Di halaman ada 3 ekor ayam. Kemudian di kandang ada 2 ekor ayam. Nah, berapa jumlah seluruh ayam?
Ya, tepat sekali. Jumlah ayam di halaman dan kandang ada 5 ekor ayam. Soal kedua. Setelah mengetahui bahwa ada 5 ekor ayam, kemudian di lapangan ada 2 ekor sapi. Nah, berapa jumlah seluruh ayam dan sapi? Benar sekali, jumlah ayam dan sapi ada 7 ekor. Soal ketiga, ada 5 ekor ayam dan 2 ekor sapi. Jadi, jumlah hewan ada 7 ekor. Kemudian, ada tambahan 3 ekor anak ayam. Berapa jumlah seluruh hewannya sekarang? Ya, tepat sekali. Jumlah seluruh hewan sekarang adalah 10 ekor. Dengan soal ini, siswa akan belajar menghitung dengan mengamati hewan dan benda nyata, sehingga mereka lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Peningkatan interaksi guru dan siswa dalam pembelajaran diferensiasi ini. Interaksi antara guru dan siswa lebih dinamis. Siswa diberi ruang untuk bertanya, bereksperimen, dan bahkan berinovasi menggunakan bahan-bahan di sekitar mereka. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru, tetapi juga memberikan ruang bagi siswa untuk terlibat aktif. Setelah menerapkan pembelajaran diferensiasi ini, saya melihat perubahan yang signifikan. Siswa menjadi lebih antusias mengikuti pembelajaran, tidak lagi merasa bosan, dan lebih terbiasa memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai media belajar. Mereka juga menunjukkan kreativitas dalam mengerjakan tugas dan menemukan cara-cara baru dalam menyelesaikan masalah. Dengan melibatkan berbagai gaya belajar, setiap siswa bisa belajar sesuai dengan cara yang paling efektif bagi mereka, baik melalui kegiatan visual, auditori, maupun kinestetik. Aktivitas belajar menjadi lebih bermakna karena siswa merasa terlibat langsung dan bebas mengeksplorasi. Demikian praktik baik yang saya lakukan. Semoga dapat meningkatkan kompetensi pada diri saya dan rekan sejawat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.